Jadi klaim dari Al-Quran dan Sunnah langsung murni itu mimpinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa klaim kembali kepada Al-Quran dan hadis itu adalah mimpi ya. Kemudian ustadz itu mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan hadis yaitu langsung kepada Nabi SAW, bukan kepada para ulama. Dan itu adalah salah ya teman-teman ya. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran itu langsung kepada Nabi. Itu salah. Kita tidak pernah meninggalkan perkataan ulama ataupun pendapat imam mazhab. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak perkataan ustadz tersebut. Baik, saya jawab dengan pertanyaan. Dia bisa baca Al-Quran dari mana? Dia bisa baca Quran nggak, temanmu? Bisa. Bisa. Nah dia bisa belajar Al-Qurannya langsung dari lahir apa gimana? Kira-kira menurut jenengan? Belajar pasti, Belajar dari siapa? dari gurunya. Manusia gurunya? Iya. Oh gitu. Terus gurunya itu bisa baca Al-Quran dari siapa itu? Dari gurunya. Dari gurunya lagi? Gurunya lagi itu bisa baca Al-Quran itu dari mana tuh kira-kira? Dari gurunya terus. Nggak ada yang langsung ketemu malaikat Jibril, nggak ada ya? Gak ada yang langsung ketemu malaikat Jibril ya. Ini semestinya tidak benar ya. Jadi mereka mengatakan langsung kepada malaikat Jibril ya. Ya, ini mah tidak benar ya teman-teman ya. Mari kita simak kembali. Nggak ada kan mas? Nggak ada, Bib. Kemudian nggak ada yang bisa baca Al-Quran dari lahir langsung jelek bisa baca Quran tanpa belajar ke orang lain? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi semuanya berurutan, betul? Betul. Betul? Jadi klaim dari Al-Quran dan Sunnah langsung murni itu mimpinya dia. Wah, jadi klaim kembali pada Al-Quran dan Sunnah murni itu mimpinya dia. Nah teman-teman semuanya ya, kita itu ya tidak pernah mengklaim bahwa maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah langsung kepada Nabi itu tidak benar ya. Ada urutannya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kita tidak pernah menolak 4 iman mazhab ya. Selagi itu dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh mengambilnya ya. Nah, mari kita simak videonya. Bilang sama dia, ketemu sama saya ya, ketemu sama saya biar diobati itu sakit tuh otaknya itu. Iya sakit tuh otaknya, bukan ulul albab, bukan orang yang berakal sehat, berarti akalnya tidak sehat itu. Orang yang bilang langsung dari Al-Quran, langsung dari hadits, tidak usah pakai ulama-ulamaan, tidak usah bermadzhab lain sebagainya. Nah sekarang dia memahami wudhu, bisa wudhu itu dari siapa? Jadi dakwah salaf ini tidak pernah mengatakan seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Kita itu tidak pernah meninggalkan perkataan para ulama ya. Bahkan pendapat imam 4 mazhab kita juga tidak pernah meninggalkannya. Jadi kita mengambil pendapat yang paling kuat ya, yaitu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai pemahaman para sahabat ya. Jadi tidak pernah kita itu meninggalkan 4 imam mazhab ya, itu harus digarisbawahi. Jadi ustadz ini mengatakan ya, klaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu mimpi, katanya seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya, saya akan tampilkan ya, yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA tentang terkait masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, dan beliau akan menjelaskan secara detail. Nah mari kita simak videonya. Misalnya kita baca Al-Quran, kita kan tidak paham mana yang nasi, mana yang masuk. Siapa yang jelaskan? Ya Ustaz. Kepada kita sekarang kan Ustaz. Ustaz dulu ketika belajar seperti kita itu, siapa yang jelas kepadanya?
ustadznya pula. juga. Dan seterusnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Makanya ulama warathatul Anbiya. anbiya. Awak nak langsung ke Nabi kan tak mungkin nah. Jadi kalau ada yang bilang kembali pada Quran Sunnah itu langsung ke Nabi, itu bohong belaka, fitnah saja. Ya mereka tahu itu, cuman dijadikan cara untuk mendiskreditkan dakwah. Kita ketika menyebut bahwa moto kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, oh berarti tidak perlu ulama. Ya akhi, kalau anda bilang tidak perlu ulama, saya jadi ustadz seperti ini, sudah berapa ulama yang saya temui? Untuk sampai pemahaman ini nih, berapa lama guru saya? Sejak di pesantren lagi, hitung yang di SD dihitung juga. Madrasah, semuanya tuh punya andil. Semoga Allah memberikan mereka bagian terbesar dari apa yang kita berikan. Yang ngajar ABCD itu punya andil tuh. Yang ngajar alif bata punya andil, karena mereka pembuka kuncinya. Kita harus doakan seluruh guru-guru kita. Semoga pahala dari ilmu yang kita dapat, amal yang kita kerjakan, semoga juga mengalir bagi mereka, karena ilmu mereka kita manfaatkan. Ya, semoga Allah melapangkan yang sudah meninggal kuburannya, melimpahkan rahmat kepada mereka, dan mengampuni yang salah dan keliru dari mereka. Terima kasih, kita harus selalu kita aplikasikan dalam doa untuk mereka. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA, Hafidhullah Ta'ala. Yaitu mereka mengatakan seperti itu ya, katanya tidak perlu ulama, tidak perlu memahami mazhab, dan itu tidak benar ya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kita tetap mengambil perkataan para ulama ya, selagi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan sesuai pemahaman para sahabat. Seperti pendapat Imam 4 mazhab ya, di kalangan mereka juga berbeda ya, ada perbedaan ya. Misal sebagai contoh ya, kunut subuh, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ya, juga berbeda pendapat tentang masalah kunut subuh. Nah, teman-teman semuanya, mari kita putar ulang kembali ya. Jadi klaim dari Al-Quran dan Sunnah langsung murni itu mimpinya dia. Mimpinya dia. Bilang sama dia, ketemu sama saya. Ya, ketemu sama saya. Biar diobati itu. Itu sakit tuh otaknya itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi Ustadz inilah yang sakit ya. Karena apa? Kita tidak pernah meninggalkan perkataan para ulama ya, ataupun pendapat imam mazhab. Kita mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai pemahaman para sahabat. Tidak terkecuali kita itu meninggalkan pendapat para ulama ya, perkataan para ulama. Jadi klaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, itu kita tidak meninggalkan perkataan para ulama ya. Akan tetapi kita juga mengambil perkataan para ulama selagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sering saya ulang-ulang ya teman-teman ya. Jadi mereka mengatakan seperti itu ya. Jadi semestinya mereka itu paham ya. Jadi agar membuat bingung umat ini. Jadi ketika kita mengajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bukan berarti kita meninggalkan perkataan para ulama atau meninggalkan pendapat mazhab. Bahkan boleh kita mengikuti pendapat ulama selama tidak keluar dari ajaran Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini adalah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa yang mencintai para ulama boleh baginya mengikuti pendapatnya selama pendapat tersebut sesuai dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti itu disebut muhsin, orang yang baik. Bahkan keadaan ini lebih baik daripada yang lainnya. Majmu' Al-Fatawa halaman 22 nomor 249. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu ya. Jadi mereka itu selalu memfitnah ya, salah paham. Kemudian bermazhab itu boleh ya, asalkan kita mau mengikuti rambu-rambu sebagai berikut ini. Yang pertama, harus diyakini bahwa bermazhab bukan dijadikan standar kawan dan musuh yang akhirnya memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang tepat yang jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang dijadikan standar kawan adalah jika mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
serta ijma, yaitu konsensus para ulama kaum muslimin. Menyelisihi ketiga hal tadi berarti dijadikan standar untuk bara atau berlepas diri. Kemudian yang kedua, tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu, ya. Tidak boleh mengikuti imam lainnya, mengikuti satu imam inilah sebagai standar kebenaran, tidak pada lainnya. Ibnu Taimiyah berkata, yang bisa kita katakan pada orang awam, ya, hendaklah ia taklid, yaitu ikut saja pendapat dari satu orang, tanpa kita tentukan harus ikut Zaid atau Amr. Sedangkan jika kita katakan wajib bagi orang awam untuk taklid pada si A atau si B dengan menunjuk orang tertentu, lalu dilarang ikuti yang lain. Seperti itu bukanlah prinsip orang muslim yang sebenarnya, ya. Jadi kita tidak boleh taklid, ya. Ataupun kita menyuruh orang harus wajib bermazhab ini, ya, tidak boleh yang lain. Itu namanya taklid. Majmu' al-Fatawa halaman 22 nomor 249. Kemudian yang ketiga, imam yang diikuti mazhabnya tersebut harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Sedangkan yang mutlak ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga termasuk, ya. Kemudian yang keempat, menjaga dari agar tidak terjatuh pada hal-hal yang terlarang, sebagaimana yang dialami para pengikut mazhab diantaranya fanatik buta dan ingin berpecah belah. Kemudian yang kedua, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena yang diagungkan adalah perkataan imam mazhab. Dan yang ketiga, membela mazhab secara overdosis, bahkan sampai menggunakan hadis-hadis dhaif agar orang lain mengikuti mazhabnya. Dan yang keempat, mendudukkan imam mazhab sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'alim Usul Al-Fiqih halaman 496 sampai 497. Kemudian lagi Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai kebenaran apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi Rasul semata yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Majmu' al-Fatawa halaman 121. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Kemudian teman-teman semuanya, bermazhab dan ikuti ulama itu boleh, asalkan yang pertama, dijadikan sebagai wasilah, yaitu perantara untuk belajar, ya, bukan tujuan. Yang kedua, untuk menghilangkan mafsadah kerusakan lebih besar, ya. Kemudian prinsip taat kepada ulama. Wajib mentaati ulama ketika selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan pada ulama bukan berdiri sendiri, artinya jika tidak bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib ditinggalkan, ya. Kemudian kita diperintahkan untuk mentaati ulama, namun kalau ada perselisihan kembali kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, yang lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan secara singkat, ya. Jadi kita itu mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan berarti kita itu meninggalkan perkataan para ulama ataupun membuang 4 imam mazhab. Tapi kita tetap juga mengambil perkataan dan pendapat imam mazhab. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.